makan, energinya kurang, bisa saja menjadi kurus. Tetapi bisa juga orang puasa Ramadan tambah gemuk, tergantung energi yang dimakan pada waktu buka puasa dan sahur. Jadi walaupun kelihatannya wah dari setelah subuh sampai maghrib nggak makan, belum tentu ya dok. Belum tentu kurus ya kalau. Nah sekarang ini kita mulai masuk ke bulan Ramadan ini dokter. Kita bahas sedikit tentang puasa-puasaan ya dok ya. Nah ada yang namanya intermittent fasting dokter. Nah itu kira-kira bisa dijelaskan nggak dokter itu apa dan efektivitas serta efek sampingnya juga bagaimana dokter? Intermittent fasting itu diet yang puasa itu ya. Iya. Jadi ada beberapa pola kalau saya pernah baca itu, tapi saya baca sepintas saja. Yaitu polanya ada yang 18 jam puasa, 6 jam bebas makan begitu ya, tanpa pembatasan. Jadi pada saat puasa ya benar-benar puasa, tetapi minum air putih masih boleh. Tetapi yang 6 jam itu bebas makan tanpa diatur apapun dimakan. Untuk diet seperti itu tidak bisa untuk semua orang, apalagi orang dengan gangguan pencernaan itu nggak bisa. Misalnya orang dengan DM itu juga nggak bisa. Jadi memang tidak semua orang bisa melakukan itu, dan itu pun itu baru aman kalau orangnya kondisi sehat, semua fungsi organnya baik, juga mungkin kondisi fisiknya baik. Selain itu juga puasa-puasa ya diet khusus gitu itu juga kalau menurut penelitian itu tidak boleh jangka panjang ya. Jadi misalnya diet keto itu saya pernah baca hasil penelitian itu kalau lebih dari 6 bulan sudah tidak aman, dan memang bisa menurunkan berat badan secara cepat, tetapi itu tidak aman. Jadi yang aman ya tetap diet yang bergizi seimbang dengan makan yang aneka ragam, kembali lagi ke situ. Oke dokter. Nah untuk kita kembali ke intermittent fasting tadi ya dokter. Kan ini mayoritas penduduk Indonesia itu banyak yang beragama Islam dan sedang melaksanakan puasa Ramadan ya di sini. Itu kira-kira ada nggak sih dok perbedaan konsep intermittent fasting dengan puasa Ramadan itu sendiri? Ya tentu saja beda sekali lah. Kalau puasa Ramadan itu kan kita lihat dari tujuannya saja, tujuannya beda banget. Kalau intermittent fasting itu kan tujuannya menurunkan berat badan. Lalu puasa Ramadan itu kan tidak pernah ada tujuan menurunkan berat badan. Kalau puasa Ramadan itu tujuannya adalah menjalankan kewajiban, ya, dan tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan. Dan selain itu, kalau puasa Ramadan itu kan tidak hanya sekedar menahan makan dan haus, tidak hanya sekedar tidak makan, tetapi kalau puasa Ramadan kan menahan indera mata, menahan indera pendengaran, menahan hati, dan juga meningkatkan ketakwaan. Tujuan akhir kan itu. Tetapi kalau diet puasa itu tujuannya kan hanya menurunkan berat badan. Meskipun memang orang melakukan puasa Ramadan bisa saja kalau yang dimakan energinya kurang, bisa saja menjadi kurus. Tetapi bisa juga orang puasa Ramadan tambah gemuk, tergantung energi yang dimakan pada waktu buka puasa dan sahur. Jadi walaupun kelihatannya wah dari setelah subuh sampai maghrib nggak makan, belum tentu ya dok. Belum tentu kurus ya. Kalau pas buka yang dimakan kolak, habis itu nasi 1 piring, nanti sudah taraweh makan bakso. Waduh, itu ya bukan tambah kurus tetapi tambah gemuk. Memang tujuannya kan bukan untuk menurunkan berat badan. Nah tapi dokter, untuk sebagian orang yang mungkin ingin mengambil kesempatan dokter momen Ramadan ini ingin diet juga, kira-kira ada tips nggak dok dari dokter mengenai diet saat puasa Ramadan seperti ini? Atau ada rekomendasi menu buka dan sahurnya mungkin dokter? Ya boleh saja, kalau misalnya orang berpuasa Ramadan tetapi dalam pikirannya karena terlalu gemuk ingin menurunkan berat badan, tetapi yang penting kan tujuan puasa Ramadan tetap tujuan awal tadi, tetapi
mungkin karena kegemukan, ingin biar lebih sehat sambil mesisan ya, iya dokter, sekalian momennya sambil menurunkan berat badan boleh-boleh saja. Jadi prinsipnya ya defisit kalori itu tadi, jadi harus defisit kalori. Kalau misalnya kebutuhannya itu selama 1 hari itu misalnya 2100 misalnya, itu kalau sambil ingin menurunkan berat badan ya yang dimakan asupan sehari-hari diturunkan. Katakanlah ingin menurunkan 500 kalori. Untuk menurunkan 500 kalori ya lebih aman ya jangan diambil dari membakar kalori dari makanan, tetapi 500 kalori itu dibagi 2. Katakanlah misalnya yang 250 diambil dari defisit kalori dari makanan, yang 250 diperoleh dari pembakaran lemak dengan melakukan olahraga. Dan itu yang dianjurkan memang meskipun orang puasa itu juga untuk kebugaran ya tetap melakukan olahraga. Meskipun tidak boleh olahraga yang terlalu berat. Seperti itu ya dok. Kira-kira ada waktu tertentu nggak dok? Karena saya pernah baca dokter, olahraga saat puasa itu biasanya paling efektif itu dilakukan ketika menjelang buka, misalnya seperti itu dokter. Jadi nanti beberapa menit sebelum buka puasa olahraga dulu, lalu ketika buka bisa langsung minum atau makan seperti itu dokter. Itu ada waktu tertentu yang baik mungkin dokter? Sebenarnya yang aman ya, yang aman itu sesudah sahur dan sesudah buka puasa. Karena apa? Karena kalau sesudah sahur itu kan energi kita masih cukup ya. Dan pada waktu sesudah buka puasa energi kita sudah cukup. Meskipun ya boleh-boleh saja asal tidak sebelum buka puasa misalnya ngabuburit sambil olahraga ringan itu boleh saja. Tetapi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan karena olahraga itu ada risiko dehidrasi. Karena kan kondisi puasa itu kan cairan tubuh kan kurang, bisa saja itu juga ada risiko hipoglikemi, itu kan yang tidak amannya kan itu. Jadi setiap orang nanti bisa merasakan karena kan yang tahu pada kita itu ya kita sendiri, tetapi yang aman sebenarnya ya sesudah buka puasa dan sesudah sahur, seperti itu. Oh begitu ya dokter. Oh ya ini tadi ada tambahan ya. Tadi belum saya sampaikan, jadi kalau saat puasa ingin juga melakukan penurunan berat badan, jadi pilihlah makanan itu, terutama makanan itu pada saat sahur itu makanannya karbohidrat kompleks. Karena apa? Karbohidrat kompleks itu energinya rendah dan itu membuat kenyang lebih tahan lama. Jadi dengan menggunakan karbohidrat kompleks itu kan energi yang masuk sedikit, terjadi defisit kalori, tetapi tetap kenyang, jadi tidak akan kelaparan. Iya, karena kalau puasa itu kan pasti kelaparan ya. Dan jangan sampai tidak makan lalu waktu berbuka langsung balas dendam seperti itu juga tidak boleh. Oke dokter, ini mungkin buat teman-teman yang pingin selagi beribadah juga menurunkan berat badan atau intinya lebih menyehatkan tubuh ya dokter, sebenarnya bukan hanya ingin terlihat kurus atau seperti itu. Bisa selain itu juga kalau pas buka puasa itu, kalau pas sahur tadi kan diharapkan karbohidratnya kompleks, kalau buka puasa itu diharapkan justru malah yang manis-manis. Meskipun tidak boleh berlebihan, karena apa? Karena kalau pada buka puasa itu kan kita ada risiko kadar gula darahnya turun. Jadi kita menggunakan karbohidrat yang cepat, jadi karbohidrat yang mudah diserap. Seperti banyak yang didengar berbukalah dengan yang manis ya, gitu ya dokter. Kalau di ajaran Islam itu berbukalah yang manis-manis karena kita kondisi hipoglikemi, jadi gunakan glukosa yang sederhana. Tetapi harus terbatas. Tadi kan kita sudah membahas terkait bulan Ramadan yang sedang kita jalani saat ini ya bersama muslim lainnya ya dok. Nah ini untuk penghujung acara kita juga, pertanyaan terakhir nih dok dari saya nih dok. Semoga mewakili teman-teman juga ya. Gimana sih dok tips untuk menjalani diet, mungkin bisa merangkum yang tadi untuk seluruh lapisan masyarakat seperti itu dokter. Jadi begini ya. Sebenarnya diet dalam arti pengaturan makan itu berlaku untuk semua orang.
Jadi meskipun bayi, balita, remaja, dewasa, manula itu perlu melakukan diet. Hanya yang membedakan adalah yang seimbang itu kalau pada bayi, misalnya bayi baru lahir sampai 6 bulan itu ya yang dimaksud diet yang seimbang itu ya cukup ASI saja. Jadi diet seimbangnya bayi itu kalau sampai 6 bulan ASI saja, tetapi kalau bayi itu sudah usia 6 bulan ke atas itu diet seimbangnya sudah beda lagi. Remaja juga beda lagi, tetapi prinsipnya tetap dietnya itu bergizi seimbang dan harus memperhatikan keanekaragaman. Tadi sudah saya sampaikan kan harus aneka ragam yang dimakan. Dan juga harus memperhatikan kebersihan itu. Jadi kebersihan makanan, kebersihan tempat makan, juga aktivitas fisik. Jadi tidak cukup hanya defisit kalori kalau misalnya kegemukan, tetapi juga harus melakukan aktivitas fisik. Dan yang utama kalau pada berat badannya itu harus mempertahankan berat badan ideal. Jadi tujuannya diet itu juga mempertahankan berat badan ideal itu. Kalau sudah ideal ya dipertahankan, kalau kelebihan diturunkan, kalau kekurangan ditingkatkan. Meskipun pada orang sakit itu juga dietnya yang tepat adalah tetap bergizi seimbang. Hanya bergizi seimbangnya pada orang sakit itu tentu saja beda dengan orang sehat. Kalau orang sakit itu tergantung dari kondisi penyakitnya. Misalnya orang DM tentu saja harus rendah lemak, harus rendah gula, harus memilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Kalau misalnya orang sakit hiperlipidemi harus rendah lemak, dan misalnya orang gangguan ginjal harus rendah protein dan lain-lain. Tetapi prinsipnya ya tetap harus yang dimakan itu aneka ragam sesuai kebutuhan. Hanya yang perlu diperhitungkan antara lain adalah porsinya. Jadi perlu perhatian di porsinya, perlu perhatian di jenisnya, itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi biasanya diet itu yang tepat seperti itu. Bukan hanya sekedar menguruskan badan seperti mungkin remaja-remaja saat ini yang terlalu terobsesi untuk kurus. Tidak semata-mata itu ya dok, lebih jauh lagi ya dok untuk menyehatkan tubuh gitu ya intinya. Iya, jadi intinya memang diet itu tidak sekedar menurunkan berat badan, tetapi tujuan utama sebenarnya kalau di ilmu gizi itu diet itu tujuan utama adalah menuju berat badan ideal supaya status kesehatan optimal. Karena status kesehatan itu salah satu indikatornya adalah status gizi. Jadi seperti itu. Baik dokter, wah kayaknya pertemuan kita hari ini mungkin membuka pikiran banyak orang ya dok. Terus meluluskan persepsi juga mungkin terkait diet yang banyak hanya semata menurunkan berat badan hanya biar terlihat cantik atau terlihat seperti itulah intinya ya dok ya. Mungkin ada tambahan lagi dokter dari dokter sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini dokter. Saya kira sudah cukup. Cukup. Saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter, atas kesempatan dokter, dan dokter telah meluangkan waktu untuk kita semua dokter. Semoga yang tadi dokter sampaikan bisa bermanfaat ya dok, khususnya bagi para remaja di pandemi ini ya dok. Oke teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman dari rumah atau dari manapun yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir ya dokter ya di Lingua Talks ini. So stay connected and see you in the next podcast. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube channel serta Spotify kita. Terima kasih.